Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 4 mengenai Total Parenteral Nutrition atau TPN. Kelompok 4 terdiri dari Wahyu Utami, Payung Damayanti, Setiarini, Heni Stianingsih, Lintang Angkasa, dan Siti Zeniah. Pokok pembahasan yang akan kami bahas yang pertama mengenai persiapan melakukan TPN, kemudian yang kedua pembuatan fase protein, yang ketiga pembuatan fase lemak, dan yang keempat cara kerja pencampuran kedua larutan. Pembahasan pertama mengenai persiapan melakukan TPN. Hal-hal yang harus disiapkan yaitu, 1. Operator harus sudah menguasai teknik aseptic dispensing, seperti cara pematahan ampul serta pengambilan cairan. Kemudian yang kedua, menggunakan APD yang lengkap untuk menjamin keamanan operator. Dan yang ketiga, menyalakan alat atau mesin terlebih dahulu dengan ketentuan yang berlaku. Adapun bahan-bahan yang digunakan, yang pertama, 2 klorin kosong yang digunakan untuk menampung 2 fase. Karena pada pencampuran TPN harus membuat 2 fase terlebih dahulu, pada fase lemak dan fase protein atau asam amino. Untuk fase protein, membutuhkan Nutrien 100 mg, KCl 74,6%, kalsium glukonat 1 ampul, dan NaCl 3%. Kemudian untuk fase lemak membutuhkan lipid 50 mg dan vitamin larut lemak 10 mg. Siapkan terlebih dahulu di dalam spet. Pembahasan kedua mengenai pembuatan fase protein. Untuk pembuatan fase protein, pertama, ambil Nutrien berupa asam amino sebanyak 100 mg ke dalam kantong atau botol infus yang kosong. Proses pengambilan menggunakan teknik aseptik. Kemudian yang kedua, gunakan Transofik untuk mempermudah memindahkan cairan dari vial kaca ke dalam kantong atau botol infus yang kosong. Cara penggunaannya yaitu, sambungkan Transofik ke dalam botol cairan infus dengan cara menusuk tutup pada cairan infus. Kemudian, 3. Ambil KCl 74,6% sebanyak 20 mg, tergantung dari resep dokter, untuk menyemprotkan cairan KCl dengan tembakan ke dinding POV. Karena jika langsung mengenai cairan, maka akan terbentuk buih sehingga akan mengganggu stabilitas obat tersebut. Yang keempat, campurkan kalsium glukonat sebanyak 10%. Jika dihitung, maka mendapatkan angka 5 mg. Kemudian, masukkan ke dalam kantong atau botol infus fase protein. Pencampuran harus menggunakan teknik aseptic dispensing. Yang kelima, masukkan NaCl 3% sebanyak 39 mg ke dalam kantong atau botol infus. Dan yang terakhir, apabila dokter memberikan resep elektrolit atau fosfat, maka dimasukkan ke dalam fase protein. Jangan dimasukkan ke dalam fase lipid, karena akan mengganggu stabilitas obat tersebut. Pembahasan ketiga mengenai pembuatan fase lemak. Untuk pembuatan fase lemak yang pertama, lipid sebanyak 100 gram. Karena sediaan yang digunakan 20%, maka lipid yang diambil sebanyak 50 mg, tergantung dari sediaan yang diminta. Kemudian, masukkan ke dalam kantong atau botol infus kosong. Dan yang kedua, masukkan vitamin larut lemak. Terlebih dahulu, ukur volume di spet. Kemudian, suntikan spet ke dalam botol atau kantong kosong. Dan yang keempat, cara kerja pencampuran kedua larutan. Untuk pencampuran kedua fase, yang pertama, campurkan kedua fase tersebut. Fase protein dicampurkan ke dalam fase lemak ataupun sebaliknya. Kemudian yang kedua, pencampuran dilakukan dengan teknik aseptic dispensing. Gunakan Transofik agar lebih cepat. Dan yang ketiga, goyangkan agar kedua fase tersebut homogen. Setelah itu, berikan etiket untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pemberian obat. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.